Di antara kompetensi sosial ayah yang hebat adalah kalau dimarahin istri, diem. Itu ayah yang TOP BGT. Ayah pengecut itu yang sering marahin bininya. Saya suami, jangan potong perkataan saya. Diem istrinya. Padahal aturan mainnya sebetulnya suami ngomong boleh dipotong, istri ngomong nggak boleh dipotong. Itu yang benar. Itu yang benar. Ini saya mau kasih tips yang tadi siang belum saya utarakan karena banyak perempuan. Ini teorinya Ait Al-Qarni. Dia berani bilang, ikhtara'tu ikhtira'an jadidan kama ikhtara'a Thomas Alva Edison kama ikhtara'a al-mubtadi'un. Dia bilang, saya menemukan sebuah temuan paling mutakhir seperti temuan para tokoh masa lalu. Apa? Tips bagaimana keluarga kita bahagia dan menaklukkan istri. Gimana caranya? Kalau satu hari kamu sedang bersih tegang dengan istrimu, lalu dia marah kepadamu, percayalah, yang dibutuhkan oleh istrimu bukan alasan. Karena ketika kamu mengutarakan alasanmu kenapa kamu khilaf, dia sudah siapkan 10 serangan baru. Jadi cara terbaik adalah, contoh Umar bin Khattab, pemimpin 2/3 dunia, yang kalau berpapasan satu jalan, satu gang ada jin di depan, jin akan pilih jalan lain. Saking angkernya Umar bin Khattab. Tapi dia tahu bagaimana memaintain istri, jangan terlalu serius sama bini. Jangan. Rasul itu orang yang gak terlalu serius sama bini. Kecuali kalau sudah berkaitan dengan masalah agama. Ketika perang Khaybar, Rasul menangkan banyak rampasan perang. Lalu kemudian Hafsah sama Aisyah berkolaborasi ingin cari tambahan ghanimah. Lalu Rasul bilang, kalau kalian mau dunia aku kasih, tapi setelah ini akan saya ceraikan kalian baik-baik. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan akhirat, maka kalian tetap bersamaku. Sama istri paling keras tuh kayak gitu. Kalau urusan harga diri, bokap gue seumur umur nggak pernah nempelengin gue ditampar sama bini gue, gitu. Sakit dia bilang gitu. Udah sama bini sendiri, bukan sama orang lain. Dia keras barangkali juga karena mungkin sudah akumulasi kekesalan sama kamu, jadi akhirnya terpukul, dia khilaf, udahlah maafin aja. Gak bisa. Akhirnya renggang hubungan sama istri. Akhirnya anaknya narkoba. Padahal emang dia selingkuh. Yang benar katanya begini. Kan ketika Umar lagi diceramain sama komisaris di rumah, kan ada sahabat ketok pintu. Sahabat ketok pintu ini ingin curhat karena istrinya ketus. Ternyata dilihat Amirul Mukminin lebih parah gitu. Nah, disinilah yang disebut wara'a kulli azimin azimah. Di balik orang hebat itu ada mentornya di rumah yang lebih hebat. Ya. Umar jadi Umar gara-gara siapa? Gara-gara bininya yang lebih hebat. Tekanan mentalnya itu. Tapi Umar mengambil keuntungan dari kondisi istrinya itu dan dia bisa berhati lembut. Jadi kalau istri lagi marah nih, insya Allah kalau ilmu ini diamalkan pulang, rumah akan tentram. Mau dilanjutkan? Tapi amalin ya. Tapi awalnya kelihatan, kayaknya Ustadz sentimen nih. Enggak. Ini buat kita semua. Dan sejujurnya saya udah praktekkan itu. It's work. Gitu. Ini masih ada ibu-ibu di sini ya? Padahal ini sudah dilarang loh ibu-ibu hadir di rumah ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Di balik seorang laki-laki agung biasanya ada seorang perempuan agung di rumahnya. Dan laki-laki agung biasanya memperlakukan dengan agung perempuan di rumahnya.
Diamlah Umar. Sampai kemudian tamunya bilang, wah ini parah nih, udah pergi deh gitu. Bagaimana seharusnya? Nah, sayang cerita itu ketika ditutup pintu udah selesai kan? Nggak dilanjutkan. Nah, ini yang diteruskan oleh Syekh Adi Al-Qarni dalam temuan psikologi perkawinan ini. Kalau istri lagi marah, kamu diam. Kamu tinggal bilang, iya maaf. Maaf. Iya saya khilaf. Ya saya berharap semoga Allah kuatkan saya. Kemarin kamu kayak begitu. Kalau perlu kamu berlutut aja sekalian. Kamu benar, bilang sama istrimu walaupun dia salah. Biar aja gitu dulu. Itu ciri kesatria yang lembut hatinya. Karena pantang bagi kesatria berhadapan-hadapan dengan perempuan gitu kan. Hanya laki-laki pengecut yang cemen, yang gini-gini istrinya gitu. Itu laki pengecut biasanya. Awas kamu ya gitu. Dicekek bininya gitu. Itu laki cemen, pengecut 100%. Karena bagi kesatria pantang berseteru dengan perempuan. Dan secara psikologis enggak gitu nanganin perempuan. Enggak gitu. Makanya perlu kursus di majelis ayah. Gimana caranya? Benerin aja di semuanya. Diam. Insya Allah. Maaf. Gitu. Mudah-mudahan Allah mampukan saya bisa istiqomah. Janji kamu ya. Insya Allah. Tapi nggak usah juga kelihatan terlalu tegang gitu, biar harga diri nggak jatuh gitu. Tenang. Karena hakikatnya dia cuma ingin menumpahkan perasaannya. Dan kelemahan perempuan untuk bisa kamu nikmati setelahnya adalah kalau kamu beri kesempatan dia untuk kamu dengarkan semua yang dia omongin. Cuma itu yang dia mau. Lelaki yang nggak paham perempuan aja. Oke, sekarang intinya apa? Maksudnya apa? Aku juga nggak tahu. Karena bedanya laki sama perempuan, laki itu mikir dulu baru ngomong. Perempuan sambil mikir. Ngomong dulu sambil, maka biarin aja dia ngomong. Itu bukan karena perempuan cerewet dan punya dua mulut, bukan. Itu karena kecerdasan verbal perempuan 2 kali lipat daripada laki-laki. So ketika kamu diceramain dan kamu diam, ini bukan soal dibawa ketiak istri atau bukan. It's about how to respect your wife. Saya bukan yang gak mau menikah lagi. Walau kadang saya sakit hati sebetulnya. Bakhtiar, wajah lumayan, penghasilan cukup, penggemar ada, tapi kok nggak berani gitu. Itu sakit hati saya. Teman saya yang lebih jelek dari saya, bininya banyak gitu kan. It's about how to respect your wife. Ini kata orang penakut. Jadi ini soal bagaimana kita memuliakan istri. Ini kesatria yang hati lembut dan bijaksana. Nanti kalau kamu sudah diam, bahkan kalau dia yang salah pun sebetulnya bilang aja kamu yang salah. Iya sayang, mohon maaf. Sayang basi. Iya sayang, mohon maaf, aku khilaf. Basi gitu. Padahal minta dipeluk. Nah kalau udah sampai situ posisinya, ya biarin aja, lepasin dulu. Pas sudah, baru maaf ya sayangnya, ya. Ini semua nih, itu ya, keluarin duit dari kantong. Ini nih gara-gara dia nih semua. Begitu. Udah tinggalin. Pasti raib itu setelah itu. Walaupun ngambilnya sambil gini, gitu. Biarin aja. Kamu tahan, nggak usah ketawa di situ.
Tahu nggak efeknya setelah itu apa? Efeknya yang dimaafin dari lo bukan kesalahan malam itu, kesalahan 10 tahun yang lalu dimaafin misalnya. Tapi nggak usah kasih tahu istri, ini tips buat suami. Jadi nggak usah ribut. Justru kalau kamu terlalu serius, gampang tersinggung sama bini, itu nggak benar. Ya, sebagai seorang suami sejati itu seperti itu. Baik, itu selingan. Tapi kalau kamu kerjakan, percaya berubah semuanya. Dan yang paling penting nanti hatimu menjadi lembut sebagai seorang suami. Ya, ini soal pengalaman-pengalaman aja. Menurut saya, suami yang paling bahagia adalah suami yang ketika istrinya lagi tidur, ditatap wajahnya, dia syukuri. Ya Allah, fat is beautiful, ya Allah. Nggak apa-apa lah, sudah. Nggak usah cari kekurangan. Kalau kita sudah bisa mensyukuri dan lihat wajahnya, kita syukuri, kemudian kita belai dia, kita cium keningnya, kemudian kita peluk, wah itu nikmat sekali. La in syakartum la azidannakum. Kalau dengan satu istri sudah bersyukur, maka akan Allah tambahkan lagi cintamu. Ya, percayalah, nanti kamu nggak perlu maksa dia, kamu yang akan dipaksa sama dia. Bersyukur aja dulu yang banyak. Ya, bersyukur dulu yang banyak. Nggak usah mimpi yang nggak keruan, nggak usah menghayal yang nggak keruan. Ya, sayangnya dia, tarik tangannya dengan lembut, bimbing dia ke surga, itu yang diharapkan. Oke, kembali.